الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Perang Badr. Ingat-ingat pada tahun berapa perang Badr? 2 Hijriah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asbahullah. Kemarin sudah kami sebutkan ketika Rasulullah bertanya, berapa jumlahnya mereka? Yaitu Rasulullah bertanya kepada 2 budak yang tukang mencari air minum untuk orang Quraisy. Paham ya? Akhirnya tanya Rasulullah, mereka jumlahnya berapa? Di mana mereka orang Quraisy? Mereka berada di balik bukit ini katanya. Berapa jumlahnya? Nah, mereka mengatakan enggak tahu, kami enggak punya ilmunya, enggak tahu. Tanya Rasulullah berapa sehari menyembelih sembelihan hewan yang mereka makan berapa sehari? Kata mereka sehari kadang 10, kadang 9. Akhirnya Rasulullah mengatakan mereka jumlahnya antara 900 sampai 1000. Itu perang Badar ya. Kalau perang Uhud enggak usah nanya 3000. Perang Uhud banyak lagi mereka karena Abu Sufyan balas dendam. Paham ya? Nanti kisahnya ya, kita lihat dulu ini lanjutannya. Ketika barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah dan para sahabat sudah siap siaga, langsung Abu Sufyan dengar kabar. Abu Sufyan dengar kabar bahwasanya ingin dicegat, ingin dihadang. Akhirnya apa? Barakallahu fikum, membalikkan arah apa kafilahnya. Kita lihat, amma Abu Sufyan faqad adala bil 'ir ila tariqis sahil. Adapun Abu Sufyan, siapa namanya Abu Sufyan? Siapa namanya Abu Sufyan? Sakhr bin Harb. Adapun Abu Sufyan, Sakhr bin Harb, barakallahu fikum, dia memalingkan kafilahnya. Maksudnya itu memalingkan itu maksudnya memutarbalikkan jalannya, dibalik gitu. Maksudnya awalnya mau ke depan, karena khawatir dihadang akhirnya putar balik gitu ya. Barakallahu fikum, ila tariqis sahil, melalui apa? Jalan pesisir, pinggiran pantai. Paham ya? Fanaja, selamat. Akhirnya selamat. Wa ba'atha ila Quraisy yu'limuhum annahu qad naja. Akhirnya apa? Abu Sufyan mengutus barakallahu fikum, utusan untuk menyampaikan kabar ke Quraisy bahwasanya Abu Sufyan sudah selamat. Huwa wal 'ir. Abu Sufyan dan kafilahnya membawa barang banyak dagangan dari Syam, selamat katanya. Wa ya'muruhum an yarji'u. Abu Sufyan merintahkan orang-orang Quraisy agar pulang aja. Sudah selamat barangnya ini. Ayo pulang. Ternyata Abu Jahal enggak mau dia pulang. Abu Jahal enggak mau dia. Inginnya apa? Inginnya mau menghajar, menghabisi kaum muslimin. Kita lihat nanti. Jadi ketika Abu Sufyan sudah selamat dengan kafilahnya itu sudah selamat, paham ya? Barakallahu fikum, Abu Sufyan mengutus suatu utusan agar menyampaikan kepada rombongan Quraisy yang ada situ, Abu Jahal juga, untuk pulang aja, balik ke Mekah aja. Abu Jahal enggak mau. Kita lihat sini. Wa balagha dzalika Quraisyan. Barakallahu fikum, kemudian sampailah kabar tersebut kepada orang-orang Quraisy. Fa abadzalika Abu Jahal. Abu Jahal enggak mau diajak pulang. Ujung-ujungnya terbunuh nanti kan Abu Jahal ini. Barakallahu fikum, Abu Jahal enggak mau diajak pulang. Abu Jahal namanya siapa? Antum? Abu Jahal, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Jahal siapa namanya? Handalah. Handalah. Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Antum? Amr bin Hisham. Jangan lupa. Antum kalau menghafal satu paket sekarang Abu Jahal, Abu Lahab itu loh. Tapi jangan dibolak-balik dan tukar-tukar ya. Abu Jahal itu dulu kunyahnya Abdul Hakam, namanya Amr bin Hisham. Abu Lahab Abdul Uzza. Paham ya? Itu dihafal satu paket itu ya. Abu Lahab sama Abu Jahal, dua-duanya jahat. Abu Jahal namanya siapa tadi namanya? Amr bin Hisham. Abu Lahab siapa namanya nih? Abdul Uzza. Barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Akhirnya Abu Jahal enggak mau diajak pulang. Wa qala wallahi, malah dia sumpah nih Abu Jahal. Abu Jahal malah sumpah, wallahi demi Allah, la narji' hatta narida ma'a Badrin. Demi Allah kami enggak akan pulang sampai kami bisa mendatangi mata air Badr. Paham ya? Di situ ada air untuk orang ambil minum. Badr itu tempat
mata air yang air banyak sekali situ, orang ambil air di situ untuk minum itu loh. Nah, Abu Jahal sampai sumpah, demi Allah, kami enggak mau pulang sampai bisa mendatangi dan ngambil air di Badr tersebut. Kita lihat, wa nuqima 'alaihi salatan, kemudian kami akan tinggal sana 3 hari katanya. Wa nasrubul khamr, pesta khamr katanya. Minum khamr katanya Abu Jahal. Wa tadrib, na barakallahu fikum ala wa tudrab ala ru'usina al-qiyan, kemudian juga apa? Ngundang biduan untuk joget-joget nyanyi-nyanyi situ. Paham ya? Allah musta'an. Fatahabana al-arab abadan, kemudian setelah itu nanti orang Arab akan merasa takut dengan kita katanya. Kata Abu Jahal. Abu Sufyan udah berhasil sama kafilahnya, diajak pulang enggak mau. Abu Jahal sombong gitu loh. Ana wallahi demi Allah enggak mau pulang sampai mendatangi apa? Air Badr katanya. Di sana nanti tinggal 3 hari, minum khamr, pesta miras, minuman keras, kemudian apa? Ngundang biduan, nyanyi-nyanyi, joget-joget situ. Paham ya? Nah, itu kesimpulannya ya. Memang seperti itu kisahnya. Mungkin beda lafadznya di tempat yang lain. Nah, barakallahu fikum, ada biduan yang nyanyi gitu loh, pengennya Abu Jahal itu. Paham ya? Tukang nyanyi dari kalangan wanita. Nah, barakallahu fikum, kemudian orang Arab merasa takut karena apa? Bisa mendatangi situ. Fabada Rasulullah SAW Quraisyan ila ma'in Badrin. Ternyata Rasulullah duluan. Akhirnya Rasulullah SAW lebih duluan. Nah, barakallahu fikum, sampai ke Ma' Badr tersebut. Paham ya? Wa nazala ala adna ma'in huna. Kemudian Rasulullah SAW, barakallahu fikum, mendahului orang Quraisy sampai turun di apa? Turun di Ma' Badr yang paling bawahnya. Kan biasanya air kan gini ya, kayak semacam sumur itu ya, semacam kayak sumur, kayak apa ya, kayak semacam telaga atau danau itu loh. Paham ya? Nah, sampai ke bawah. Nah, barakallahu fikum, faqala lalu Hubbab bin Amr, kemudian Hubbab bin Amr berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal manzil alladzi nazaltahu, tempat singgah ini ya Rasulullah yang engkau singgah di situ, amarakallahu bihi, apakah Allah Taala perintahkan kamu dengannya? Au manzilun nazaltahu lil harb wal makidah, atau itu tempat singgah yang engkau singgah untuk berperang dan membuat makar tipu daya untuk mereka? Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal manzilun nazaltuhu lil harb wal makidah, bahkan itu tempat untuk kita singgah, kita tinggal untuk apa? Untuk berperang dan membuat makar tipu daya buat mereka. Faqala, kemudian dia berkata, laisa hadza manzil, ini sebenarnya bukan tempat tinggal. Paham ya? Fanhad bina, mari turun bersama kami, hatta natiya adna ma'in min ya'il qaum. Barakallahu fikum, fananzilahu. Artinya apa? Fananzilahu. Artinya apa? Artinya diajak turun, ayo turun sini bersama kami sampai apa? Kita bisa mendatangi sampai di tempat apa? Air yang paling rendah di bawah itu. Karena pengennya dikuras itu loh. Dikuras nanti biar orang kufar Quraisy kalau sampai situ kehabisan air. Kalau padang pasir kehabisan air kan haus, kalah gitu loh. Paham ya? Kita lihat sini. Kemudian wa nughawwir di bawah sebutkan nungzih. Paham ya? Nungzih itu maksudnya menguras. Paham ya? Kita turun di paling bawah kemudian kita kuras. Kita kuras apa yang kuras? Ma wara'ana minal qulub. Kita kuras semua yang ada di belakang kita berupa qulub. Qulub itu maksudnya adalah sumur. Bawah sebutkan juga qulub itu jamak qalib wa huwa al-bi'r, sumur. Paham ya? Itu bawah itu pengertiannya, bawah yang lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum. Intinya dikuras, dibersihkan, diambil airnya untuk kaum muslimin. Summa nabni alaihi haudan fanumalli'uh. Fanumli'uhu apanya? Kemudian setelah itu kita bangun di situ haud, semacam telaga, kita penuhi air. Fanashrab wa la yashrabun. Kita bisa minum, mereka enggak minum. Paham belum? Fastahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu dzalik. Kemudian barakallahu fikum, musyawarah atau usulan tersebut Rasulullah menganggap bagus perbuatan tersebut dan Rasulullah senang. Wa halallahu baina Quraisy wa bainal ma' bimatarin 'azim arsalahu. Dikit lagi ya. Kemudian Allah Taala halang-halangi antara Quraisy dan air tersebut. Kan Abu Jahal sudah berbondong-bondong mau segera menuju ke Ma' Badr tadi itu. Ternyata Allah Taala halang-halangi antara Quraisy dan air tersebut dengan apa? Hujan yang sangat lebat. Dengan hujan deras yang Allah Taala utus. Fakana nikmatan al-kufar, maka saat itu hujan tersebut adalah hukuman bagi orang-orang kufar, wa ni'matan al-muslimin, dan kenikmatan bagi orang-orang muslimin. Mahadalahumul ard, kemudian bumi ini pun tunduk untuk mereka kaum muslimin, wa labbadaha, dan juga mudah dilewati. Labbadaha itu bawah itu biasanya kalau tanah gersang itu kan banyak lubangnya.
Tapi kalau sudah kena hujan kemudian menjadi satu itu kan orang kalau lewat pun enggak apa? Enggak kesulitan itu ya. Bawah disebutkan itu. Nah, melabbataha ja'ala nam turabuha. Nah, barakallahu fikum, ja'ala turabaha multasiqan ba'dahu bi ba'd. Fala tusawwikh fiha al-arjul. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum, Allah telah jadikan tanahnya itu saling apa? Melekat bersatu sebagian dengan sebagian yang lainnya sehingga tidak mengotori kaki. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak sampai mengganggu ketika orang jalan. Paham ya? Maksudnya ditundukkan kemudian orang lewat apa mudah kaum muslimin maksudnya. Wa buniyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arisun yakunu fiha. Kemudian dibangunlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat singgah. Arisun itu tempat singgah sementara. Nah barakallahu fikum, semacam gubuk itulah untuk tinggal itu ya. Nah semacam perkemahan. Paham ya, yang tinggal situ. Dikit lagi bawah itu sampai bawah itu. Wa masya sallallahu alaihi wasallam fi maudil ma'rakah. Kemudian Rasulullah berjalan menuju tempat ma'rakah. Ma'rakah itu tempat berperang. Medan pertempuran, medan perangan, ma'rakah. Wa ja'ala yurihim. Kemudian Rasulullah mulailah menampakkan, menunjukkan kepada mereka masari' ru'usil qaum wahidan. Masyaallah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau memulai menampakkan kepada kaum muslimin masari' tempat-tempat meninggalnya pemimpin-pemimpin kaum satu persatu. Yaqul hadza masra' fulan ghadan insyaallah wa hadza masra' fulan wa hadza masra' fulan. Rasulullah mengatakan ini tempat meninggalnya fulan besok. Yang ini si fulan besok. Yang ini si fulan besok. Maksudnya pemimpin orang kufar itu loh. Jadi Rasulullah sudah dikasih wahyu bahwasanya besok pemimpin orang kufar itu meninggal di sini, yang satunya di sini, yang satunya di sini. Ternyata pas bener gitu loh. Yang Rasulullah sebutkan tadi, kita lihat. Naam qala Abdullah bin Mas'ud, "Fa walladzi ba'atha bil haqq." Demi zat yang telah mengutus Rasulullah dengan benar, ma akhta'a wahidun minhum mawdi'ah alladzi asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi zat yang telah mengutus Rasulullah dengan benar, tidak terluputkan seorang pun di antara mereka tempat meninggalnya yang Rasulullah sudah arahkan, yang Rasulullah isyaratkan tadi itu. Paham ya? Tepat pada tempatnya. Rasulullah mengatakan ini tempat meninggalnya si fulan, pemimpin orang kufar. Ternyata di situ juga itu loh. Benar itu loh ya. Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.